Harapan saya sebagai seorang guru untuk mereka berlima ini insya Allah menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses. Satu kali. Dan insya Allah mereka besar nanti akan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Pada sang merah putih, hormat, gerak. Upacara bendera yang dilaksanakan oleh Sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah Fathul Jannah Desa Munte terlihat sama seperti upacara bendera di sekolah-sekolah tanah air pada umumnya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Siswa-siswi terlihat serius dan antusias terlibat dalam upacara bendera yang berlangsung hikmat. Namun, perbedaan terlihat jelas ketika upacara berakhir dan kegiatan belajar mengajar dimulai. Sekolah ini menjadi satu-satunya madrasah yang ada di Desa Munte, Likupang Barat, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan 70 siswa, total dari 54 siswa di jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan 16 siswa Madrasah Tsanawiyah. Namun, gedung sekolah yang ada masih berstatus pinjaman dari Taman Pengajian milik Masjid Al-Maghfirah Desa Munte. Saya seorang guru di Madrasah Fathul Jannah Munte, guru kelas 2 dan 3. Kenapa pegang 2 dan 3? Karena kelas 3-nya cuma 3 orang dan kelas 2-nya cuma 7 orang. Jadi bisa dihandle. MI-nya berjumlah 45 orang dan MTS-nya berjumlah 15 orang. Ya, kalau untuk di sekolah karena ini bangunan masih sementara backing dan kami di sini masih bilangannya masih menumpang dan Pak. Jadi itu DP kendala. Jadi kalau mau tampung di ruangan sini semua, nggak mampu dang. Jadi guru pesuara dengan anak-anak pesuara kalah begitu. Maksudnya sementara kan guru mesti harus lebih kuat di pesuara tuh supaya anak-anak juga bisa mendengar. Tapi karena tampung di satu ruangan ini masih ini Pak, karena kendala juga kekurangan guru Kalau anak-anak alhamdulillah karena insya Allah orang bisa mengikuti dan Pak. Karena ini berbasis agama jadi orang agama langsung dengan misalnya hafalan surah, sholat langsung, ambil air wudhu. Kalau untuk danar ini alhamdulillah dia bisa menangkap mata pelajaran-pelajaran yang diberikan, materi-materi yang diberikan. Cuma DP kendala mungkin itu karena ada orang kasih yang jauh, jarak rumah ke sekolah itu jauh. Jadi kadang 1 minggu 5 hari sekolah, tapi dia ada kalanya cuma 3 hari. Mungkin karena ada sakit atau apa, kurang tahu juga. Tapi kalau untuk menerima materi, alhamdulillah mereka bisa menangkap dengan baik, Pak. Danar dan keempat saudaranya, Andre, Darlia, Carmelia, dan Darmalia adalah siswa yang tempat tinggalnya paling jauh dari madrasah. Jarak rumah mereka ke sekolah sekitar 2 km jauhnya.
Anak-anak dari pasangan Rudi dan Aini ini harus berjalan kurang lebih setengah jam untuk sampai di sekolah. Kurangnya ruangan untuk kegiatan belajar mengajar dengan resiko tidak maksimalnya proses belajar mengajar membuat beberapa guru berinisiatif mengalih fungsikan bagian rumahnya menjadi ruang belajar. Lain B. Menerima kunjungan. Kemudian yang ketiga, Ahmad adalah kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk belajar dalam satu ruangan yang ada beberapa kelas. Sementara anak-anak itu sulit untuk suruh diam. Kalaupun diam cuma sebentar diam, lanjut lagi ribut. Kalau untuk yang di rumah warga itu kan yang di rumah itu kami mengambil inisiatif karena di sini sudah tidak cukup lagi karena MI itu ada 6 kelas dan MTS itu ada 3 kelas. Jadi itu inisiatif dari kami guru-guru karena kami ingin menertibkan bagaimana anak-anak belajar dengan tertib. Jadi kami dari beberapa guru itu dia sudah mengambil keputusan bahwa ada anak-anak yang kelas lain itu di rumah. Salah satunya itu ada Ibu Raima Ahmad, dia kan salah satu guru. Jadi inisiatifnya untuk mengambil anak-anak untuk sekolah di sana. Karena kalau semua sekolah di sini kurangnya tempat dengan salah satunya anak-anak sudah efektif belajar karena salah satunya itu ribut. Jadi guru menerangkan anak-anak lain perhatikan tempat lain. Kemudian kalau tanggapan dari warga, kami belum apa sih, cuma mereka selalu menanyakan kapan bangunan sekolah kami itu diselesaikan dan kapan dibangun. Tapi alhamdulillah sudah ada bangunan dan barang-barang yang mau bangun akan tuh sekolah itu, cuma belum ada kesempatan untuk membangun karena kami juga menunggu dari yayasan karena kami juga di bawah naungan yayasan, jadi itu terkoordinir dari yayasan. Kondisi sekolah tidak jauh berbeda dengan keadaan ekonomi dari orang tua siswa-siswi yang kebanyakan berlatar belakang menengah ke bawah. Mayoritas masyarakat Desa Munte berkebun dan sebagai nelayan. Bahkan beberapa siswa harus membantu orang tua dengan berkebun sepulang sekolah untuk menyambung hidup. Kondisi ini mengundang beberapa relawan pendidik untuk meluangkan waktu agar pelajaran di sekolah yang kurang maksimal dapat teratasi. Terkadang, untuk menghilangkan penat setelah menuntut ilmu di sekolah, relawan juga mengajak Danar dan keempat saudaranya untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama lingkungan pantai yang tidak jauh dari rumah mereka. Halo, selamat sore adik-adik. Ada sehat-sehat? Sehat. Senang nggak belajar di pantai? Senang. Lebih suka belajar di pantai atau di rumah? Pantai. Coba adik lihat sekarang orang pe pantai ada bersih-bersih. Enggak. Udah kotor, Kang? Nah, karena itu orang di sini mau belajar tentang melindungi lingkungan. DP cara orang mau melestarikan lingkungan,
Dari mulai orang mau angka-angka itu sampah, karena kan sekarang orang pe pantai so kotor. Jadi orang di sini mau angka sampah supaya orang pe pantai boleh mau dapat lihat bersih dan lingkungan di sekitar sini boleh mau terjaga. Suka enggak mandi pantai kalau pantai kotor? Mau. Supaya orang mau mandi bersih, mari orang angkat sampah sama-sama. Yuk. Relawan yang seperti itu yang rela memberikan ilmunya, memberikan bantuan apa pada orang, lebih bagus no Pak, alhamdulillah. Jadi orang pe anak-anak juga ada belajar di rumah, tidak cuma fokus belajar di sekolah dong. Jadi kami tergerak hati untuk membantu anak-anak yang proses pembelajarannya tidak maksimal dan dengan cara datang ke rumah mereka dan memberikan pelajaran untuk melengkapi pelajaran yang tidak mereka dapatkan di sekolah mereka. Seperti pembelajaran-pembelajaran yang kami dapatkan di sekolah, kami salurkan kepada anak-anak dan juga tentang alam ataupun bahasa Inggris. Dan dari kegiatan ini atau pembelajaran-pembelajaran yang kami berikan, kami harapkan anak-anak ini boleh menjadi lebih pintar lagi ke depannya dan boleh melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan semoga mereka boleh menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Adanya sinergi dari tenaga pendidik, guru dan relawan memiliki poin penting karena punya tujuan yang mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Belum adanya gedung milik sekolah dan kurangnya ruang belajar tidak menghalangi semangat para tenaga pendidik untuk memberantas kebodohan dan memotivasi siswa-siswi untuk meraih cita-cita. Iya, no. Kalau apa belajar baca-baca sambung-sambung huruf dari sini lama semua kelas 2. Lama semua ujian. Habis kelas 6 ujian, baru belajar sedikit. Terus kelas 1 sampai 5 mau ujian semester akhir. Nih dari Lia, dengar. Jadi rajin-rajin dari Lia belajar ya. Iya Ibu, dari Lia kan masih kelas 1, masih ada kelas 2. Ini sebut kelas 2 ya. Hati gue bayu kelas 2. Kelas 2 lebih sulit DP pelajaran. Kelas 1 masih tambah-tambah, masih kurang-kurang. Kelas 2 semua tambah banyak. Terutama itu mereka dapat belajar dengan baik, maksimal, dan dapat mereka bagikan apa yang mereka dapat di sini dan mereka dapat mengingat apa yang sudah kami kasih atau apa yang sudah kami berikan kepada mereka. Saya selalu memberikan pandangan kepada anak-anak dalam mengenyam pendidikan itu harus dengan sungguh-sungguh dan benar agar kedepannya masa depan yang kita inginkan itu lebih cerah. Dengan adanya cita-cita yang orang miliki sekarang ini kan sekarang harus dengan berpendidikan. Kalau tidak dengan sekolah atau tidak berpendidikan maka cita-cita kita tidak akan tercapai. Teman-teman,
sudah pulang, marilah kita berdoa mulai. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa punya itu Pak, tempat pengajian Al-Quran. Diizinkan oleh jamaah di sini, silakan. Sampai menunggu sekolah itu jadi. Nah, itu karena apa Pak? Minimnya ruangan. Sehingga dengan banyaknya murid, sehingga ada kelas sekian, di ibu sekian, kelas sekian, di guru sekian. Itulah karena minimnya ruangan, sehingga sekarang sementara membangun sekolah ada di bawah. Jadi banyak murid-murid yang kurang mampu. Tuh, Bapak bisa lihat kan cara mereka berpakaian. Tuh, kita bisa lihat. Jadi tidak ada kebohongan. Jelas. Makanya dari pihak sekolah sekarang ada urus agar supaya orang mendapat santunan dari pemerintah. Dan sudah mulai terima sekarang ini. Ada kurang lebih baru 40 murid yang memang berhak sekali untuk menerima. Kalau mereka karena kan transportasi mereka jauh tuh, jadi ketika jam belajar mereka terlambat, guru-guru memang cukup mengerti dengan perjalanan mereka itu. Begitu pulang, ya cari akan kendaraan saya menumpang. Memang murid paling jauh Danar dan Andri itu. Dan setiap kali rapat saya memantau mereka. Misalnya rapat-rapat guru, jadi saya sering bicara sebagai tokoh masyarakat. Tuh, kalian harus begini-begini, karena sekolah kita ini di tengah-tengah masyarakat. Jaga keamanan, jangan sampai anak-anak sebekalai guru belum ada. Itu pertama, tolong jaga. Ibu Hindun memberikan pelajaran kepada anak-anak cukup baik selama ini dan tidak ada persoalan. Selama dia mengajar kurang lebih 6 tahun dan masih berhonor. Kalau menggapai cita-cita, pengalaman saya harus banyak belajar. Ya, tekun kepada orang tua, tekun kepada agama. Untuk saya mudah-mudahan ya sekolah ini dibangun, ya, maju ke depan dan membawa harapan pada siswa-siswa ini untuk agar supaya menjadi orang-orang yang berguna, ya, terutama kepada bangsa, negara, dan agama. Walaupun sekolah itu masih berstatus pinjam, akan tetapi guru-guru honor yang ada di sini sangat bersemangat untuk mengajar, mendidik anak-anak kami yang ada di Desa Munte ini. Pagi-pagi mengajak anak-anak ke sekolah bareng-bareng, dari ada yang di kebun, rumah warga yang ada di sekitar, mereka selalu memperhatikan untuk bersekolah. Kalau Ibu Hindun itu orangnya rajin, pagi-pagi sudah, apalagi rumah saya dan Ibu Hindun itu bertetangga. Jadi setiap pagi saya melihat langsung bahwa beliau selalu pagi-pagi sudah pergi ke sekolah. Kalau harapan kami untuk guru-guru mungkin lebih diperhatikan oleh banyak orang atau sekolah. Kalau lebih mau diperhatikan bangunan sekolahnya, Pak. Karena sekarang itu masih bangunannya masih pinjam dan pinjam di masjid, di tempat pengajian anak-anak, dan lain sebagian anak-anak murid lain bersekolah di rumah-rumah warga. Upaya dan kegigihan para pendidik dalam meluangkan waktu dan tenaga mengukir impian di benak para murid.
Mereka bukan hanya sekedar mengajarkan huruf dan angka, melainkan juga mengilhami keyakinan, menggali potensi terbaik para siswanya, dan menciptakan optimisme di hati orang tua yang merunduk dalam belenggu keterbatasan. Karena guru-guru ini telah mendidikkan anak saya, ya saya berterima kasih atas guru-guru kebaikan untuk anak-anak saya. Dan saya bersyukur dan terima kasih atas guru-guru punya kebaikan dan budi guru. Dan juga ada yang pembantu dari Cindy yang mendidikkan anak-anak saya. Saya berterima kasih dan saya bahagia dan senang. Dan juga saya punya anak-anak ini sungguh-sungguh belajar, tapi tidak ada lampu listrik ini, jadi cuma lampu botol. Karena anak-anak saya ini senang untuk berjuang karena ingin suka jadi pandai. Jadi anak-anak saya ini bertahan dan mati-matian untuk perjuangkan ini. Atas segala karunia ya Allah, jadi bentengnya moral, kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman. Jadi sekarang Ibu akan bertanya kepada adik-adik, apa cita-cita dari adik-adik? Yang pertama, Dana ingin menjadi apa? Tentara, Makamlah, dokter, pramugari, polwan. Pendidik sejatinya menjadikan dirinya panutan, teladan, dan model bagi siswanya. Tak ada waktu yang terbuang sia-sia ketika digunakan untuk membagikan ilmu pengetahuan. Ibu Hindun dan tenaga pendidik lainnya di seluruh Indonesia adalah pilar yang kokoh dalam membangun peradaban, menyemai harapan, dan menerangi jalan. Dalam dunia yang gelap, mereka adalah cahaya, membimbing generasi mendatang untuk menggapai cita-cita, agar berguna bagi bangsa dan negara. Dengan ucapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah, kau kemenkan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan madrasah selat harapan umat, membentuk jiwa berakhlak karim